27. Pemandangan menyakitkan. Makan malam bersama merupakan rutinitas dalam keluarga Pak Rama. Mereka berbincang sesekali sambil menikmati menu yang telah dihidangkan. Bu Sinta sangat senang dapat berkumpul dengan orang-orang tersayang di meja makan. Malam ini, Bu Sinta merasa aneh melihat sikap Al dan Tania yang tidak seperti biasanya. Sang anak dan menantu lebih banyak diam. Wanita parubaya itu sangat tahu bahwa kesalahpahaman pasti terjadi lagi di antara mereka. Masih merasakan mual gak di usia kandungan kamu yang hampir masuk 7 bulan ini? Tanya Bu Sinta kepada Tania. Wanita parubaya itu ingin mencairkan suasana. Alhamdulillah udah gak separah dulu mah. Tania memberikan jawaban kepada ibu mertuanya. Masih gak suka cium aroma suami kamu? Bu Sinta kembali bertanya. Enggak mah, hanya hamil muda aja. Tania melihat ke arah suaminya. Syukur deh, semoga hubungan kalian baik-baik aja ya sayang. Bu Sinta sengaja mengucapkan kalimat itu. Iya mah, semoga kami tetap bisa saling percaya dan tidak menyakiti satu sama lain. Tania memberikan sindiran terhadap suaminya. Al sangat tahu kalau Tania masih kesal kepadanya. Papa juga berharap seperti itu. Pak Rama turut membuka suara. Tumben diam aja Al. Ada apa? Bu Sinta melihat ke arah putranya. Gak apa-apa mah, lagi menikmati makan aja. Al memberikan alasan. Masakan Bi Inah enak ya. Sambalnya juga menggugah selera. Oh ya, Tania tumben gak makan sambal malam ini. Biasanya paling suka. Boleh kok makan sambal, tapi jangan banyak-banyak. Kasihan cucu mama kalau kepanasan. Tania merasa bersalah karena hari ini tidak memikirkan anak dalam kandungannya. Demi mengikuti selera, wanita itu melirik ke arah suaminya. Tania lagi berusaha gak makan sambal sekarang mah. Nanti setelah melahirkan pasti makan lagi. Tania berusaha meyakinkan dirinya. Setelah melahirkan juga gak boleh terlalu banyak makan makanan pedas. Kamu harus menyusui, pasti berpengaruh ke bayi. Bu Sinta kembali memberikan penjelasan. Iya mah. Tania mengembangkan senyuman kepada ibu mertuanya. Kehangatan dan kebersamaan dalam keluarga Pak Rama selalu terjalin indah. Bu Sinta dan Pak Rama berusaha mendekatkan diri kepada pasangan anak-anaknya. Walaupun anak pertama tidak satu atap dengan mereka, tetapi komunikasi tetap lancar. Bagaimana suasana di kantor sayang? Bu Sinta kembali membuka pembicaraan dan bertanya kepada Tania. Alhamdulillah, Tania suka banget mah. Tania memberikan jawaban dengan semangat. Kamu udah ketemu dengan yang namanya Citra? Tanya Pak Rama tiba-tiba kepada menantunya itu. Udah Pak, sepertinya dia ramah. Tania menjawab dengan polos. Dia lagi mengagumi seseorang di kantor. Pak Rama melirik ke arah Al hingga membuat laki-laki itu tersedak. Makanya pelan-pelan dong Al. Bu Sinta heran melihat putranya. Tania terlihat bingung. Dia tidak mengerti kenapa ayah mertuanya tiba-tiba berbicara tentang Citra dan bahkan sampai tahu kalau wanita itu sedang mengagumi seseorang di kantor. Tania berharap agar orang yang dikagumi tersebut bukan suami orang, tetapi masih bujangan. Tania sangat tahu kalau sekarang banyak wanita menyukai laki-laki yang sudah memiliki istri. Tania berharap agar suaminya dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Dia sudah pernah berjanji kalau sampai Al memiliki hubungan dengan wanita lain, dia akan meninggalkan laki-laki itu. Tania berusaha percaya kepada suaminya. Dia tidak ingin memiliki perasaan curiga terhadap calon ayah dari anaknya. Wanita itu yakin kalau Al laki-laki yang sangat menghargai pernikahan. Itu terbukti dari apa yang dia rasakan selama ini. Tania ke kamar dulu ya mah, Pah. Tania beranjak setelah selesai menikmati makan malam. Al segera menghampiri sang istri yang kini menaiki anak tangga. Pak Rama dan Bu Sinta saling berpandangan melihat tingkah anak dan menantunya yang kadang-kadang akur tetapi tiba-tiba saling diam. Bu Sinta berpikir kalau Al belum sepenuhnya memahami sikap seorang istri yang sedang hamil. Kamu masih marah ya sayang? Tanya Al kepada istrinya setelah mereka duduk di tempat tidur.
Enggak, jawab Tania singkat. Aku minta maaf karena tadi ngomong dengan suara tinggi ke kamu. Aku hanya tidak ingin melihat kamu dan anak kita kenapa-kenapa. Al mengusap perut istrinya. Iya, aku ngerti. Jadi, beneran kamu gak marah lagi? Al tiba-tiba kembali bersemangat. Iya, aku juga minta maaf karena udah jahat sama anak kita. Aku hanya mengikuti selera, gak memikirkan apa yang dia rasakan. Tania mengelus-elus perutnya. Anak kita pasti tahu kalau mamanya gak sengaja. Al mendekatkan wajah ke perut istrinya sambil berbicara. Anak papa jangan marah ya, mama gak sengaja. Al pun mencium perut Tania. Pasangan suami istri itu kembali akur dan saling memaafkan. Tania tetap bangga kepada Al yang sangat peduli terhadap istri dan anaknya. Wanita itu akhirnya menyadari kalau sang suami tidak bermaksud kasar. Hari ini, Citra kembali ke kantor Pak Rama. Dia meminta tolong kepada Radit untuk mengantarnya ke perusahaan yang baru menjalin hubungan kerjasama dengannya. Ternyata Radit sudah mengetahui kalau wanita yang kini berada di sampingnya mendekati suami Tania. Aku mohon, jangan ganggu rumah tangga Tania, Kak. Radit meminta tolong kepada Citra yang merupakan kakak kandungnya. Apaan sih, Dit? Memang kakak setega itu? Kakak hanya kagum sama Al, gak ada niat sama sekali mengganggu hubungan orang lain. Kakak masih punya hati. Citra menegaskan kepada adiknya. Iya deh, aku percaya sama kakak. Radit pun merasa lega. Kendaraan roda 4 milik Radit akhirnya tiba di depan kantor Pak Rama. Citra segera turun, lalu memasuki ruangan laki-laki yang dia kagumi. Wanita itu pun mengetuk pintu lalu Al mempersilahkan masuk. Citra bahagia karena kembali bertemu dengan laki-laki itu. Maaf Pak, saya ingin membahas tentang berkas yang sudah saya serahkan kemarin. Citra memulai pembicaraan setelah duduk di depan meja kerja Al. Baik Bu. Al mengambil berkas yang dia simpan di laci meja kerjanya. Al dan Citra sangat serius membahas pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Citra berusaha memandang sesekali ke arah laki-laki tampan di hadapannya. Wanita itu benar-benar kagum pada sosoknya. Sementara itu, sekarang Tania sedang menuju kantor. Dia meminta sopir mengantarnya menemui sang pujaan hati. Wanita itu akhir-akhir ini ingin selalu berada di dekat suami tercinta. Sangat berbeda dengan apa yang dia rasakan saat awal kehamilan. Tania pun langsung memasuki ruangan kerja suaminya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dia ingin memberikan kejutan kepada laki-laki itu. Namun, apa yang Tania dapatkan, wanita tersebut justru menyaksikan pemandangan yang tidak diharapkan sama sekali. Citra kini berada dalam dekapan Al. Tania sangat terkejut dengan apa yang dilakukan suaminya. Sementara Al jauh lebih kaget melihat keberadaan sang istri. Dia pun melepaskan Citra lalu mengejar Tania yang langsung meninggalkan ruangan. Sayang, tunggu, teriak Al, tetapi Tania makin mempercepat langkah. Tania tidak memedulikan panggilan suaminya. Dia tidak pernah menyangka kalau laki-laki yang dia cintai berada dalam dekapan wanita lain. Hati Tania sangat sakit saat ini, padahal perempuan cantik itu telah menyerahkan jiwa dan raganya hanya untuk Al seorang. Aku bisa jelasin sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tadi hanya menolong dia karena dia hampir terjatuh. Al berhasil meraih tangan istrinya. Lepasin Al, tidak ada lagi yang perlu dijelasin. Aku sudah melihat dengan mataku sendiri. Ternyata ini yang kamu lakukan di belakangku. Perhatianmu selama ini hanya untuk menutupi perbuatanmu. Aku baru ngerti sekarang siapa orang yang papa maksud. Kamu laki-laki yang dikagumi wanita itu. Atau jangan-jangan semalam kamu bersedia mengikuti dia karena kamu cemburu melihat kebersamaannya dan Radit. Tania mengutarakan apa yang dia rasakan secara panjang lebar. Itu gak benar sayang. Aku mohon, dengarkan penjelasanku. Al berlutut di depan istrinya. Hatiku sakit Al. Selama ini aku sudah percaya kalau cintamu tulus hanya untukku. Tapi ternyata aku salah. Kepercayaanku kamu hancurkan. Tania tidak sanggup menahan air matanya. Tapi kenyataannya hanya kamu yang aku cintai.
Tidak ada wanita lain dalam hatiku. Aku mohon sayang, percaya padaku. Al juga menitikkan air mata sambil memohon kepada istrinya. Kamu masih ingat gak dengan apa yang aku katakan dulu? Aku pernah bilang, kalau kamu berani berbuat macam-macam dan menyakitiku, aku akan meninggalkanmu. Hari ini aku akan mewujudkannya, Al. Aku akan pergi dari hidupmu. Kamu gak perlu ragu, karena aku sanggup menjaga anakku. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Selamat tinggal. Tania pun beranjak meninggalkan suaminya dengan taksi online yang sudah dia pesan. Al tidak tinggal diam. Dia langsung menuju parkiran lalu memasuki mobilnya. Kemudian melaju dengan kecepatan tinggi mengejar taksi yang dinaiki istrinya. Al merasa dunianya sangat hancur setelah mendengar apa yang Tania ucapkan. Al tidak percaya kalau istrinya bersikap seperti itu kepadanya. Padahal selama ini Al selalu berusaha agar Tania cemburu kalau dirinya didekati wanita lain. Namun hari ini laki-laki tersebut sangat menyesal telah berpikiran seperti itu. Apakah hubungan Al dan Tania akan baik-baik saja?